Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah musalla Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah Subhanahu. Hari ini kita akan bicara, dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah taala kita akan memfokuskan membicarakan tentang perkara iman. Definisinya, pengertiannya, cabang-cabangnya, ya, kemudian juga sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan juga sebab-sebab yang bisa mengurangi, ya, dan apa saja konsekuensi keimanan, buah-buah dari keimanan itu. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan kita. Mudah-mudahan setuju ya Pak ya. Ya, kalau tidak setuju saya pulang. Baik Bapak Ibu, kenapa? Karena Bapak Ibu, syarat masuk surga itu iman. Karena itu anugerah, bagian hidup yang paling anugerah terindah di dalam hidup kita adalah keimanan, Pak. Dan dampak pengaruh terindah dari kehidupan kita adalah buah dari keimanan. Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Surga itu, kata Allah, seluas langit dan bumi, berlomba kalian carinya. Disiapkan bagi siapa, kata Allah? Bagi yang beriman. Jadi syarat masuk ke iman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, hendaknya kita berusaha kembali nanti kepada Allah, kita membawa keimanan yang sempurna, yang benar. Ya. Karena tingkat keselamatan kita di akhirat juga berdasarkan tingkat keimanan kita. Iman itu bertingkat-tingkat. Mungkin sudah pernah, nanti kita ulang lagi nanti. Ada tingkatan-tingkatan iman. Ada 3 tingkatan iman. Kemudian tentu di dunia ini juga Allah Ta'ala menjanjikan kebahagiaan, kelezatan, kemanisan. Buah dari keimanan itu adalah rasa manis. Kata Nabi, halawatul iman. Nabi menyebutkan istilah, ya, Nabi SAW kan thalathul man kunna bihi wajada halawatul iman. Siapa yang memiliki 3 perkara, maka sungguh ia telah merasakan lezatnya, manisnya iman. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, dzaka ta'man iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan kelezatan iman. Jadi iman ini, jemaah, sering disebutkan dalam Quran, iman itu seperti pohon, ada buahnya. Nah, kalau kita beriman tidak merasakan buahnya, berarti pohon keimanan kita dipertanyakan. Jangan-jangan nggak tumbuh, Pak. Ya, jangan-jangan pohon keimanan kita ini layu sehingga dia nggak membuahkan. Tidak ada buahnya, nggak ada kemanisan kita bisa rasakan. Nah, karena itu perkara keimanan perkara besar, perkara penting, perkara urgen yang sering harus diulang-ulang pembahasannya. Harus sering diperhatikan, dicek. Yaitu Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau bertemu dengan sahabatnya selalu mengatakan, halumu nazdadu iman, ayo kita kumpul agar bertambah iman kita. Ya. Nah, Allah Ta'ala menjanjikan, Bapak Ibu, keimanan itu, kata Allah Subhanahu dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman, kami pasti berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik bukan hanya materi, Pak, ketenangan, kebahagiaan. Saya kapan 2 hari yang lalu saya dikirimi video, ada video yang saya lihat seorang bule masuk Islam, wartawati kalau tidak salah. Dari mana dia masuk Islam, Bapak Ibu? Ketika dia pergi bertugas di Palestina, dia takjub melihat wanita-wanita Palestina sambil menggendong anaknya yang meninggal syahid berdarah,
yang mereka ucapkan adalah pujian kepada Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya di posisi ibu itu, anak saya gendong anak yang sedang terluka dan meninggal, lalu masih sempat bersyukur dan memuji Allah, saudara. Jiwa seperti macam apa yang luar biasa, dia nggak bisa. Hebatnya jiwa ini, karakter ini dibangun oleh apa kok bisa? Seorang ibu kehilangan anaknya, cinta terbesar di dunia adalah cinta ibu kepada anaknya. Melihat anaknya meninggal, dia masih bisa tersenyum dan masih bisa memuji dan bersyukur kepada Allah. Luar biasa. Akhirnya dia telusuri, ternyata sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran yang menginspirasi mereka mengimani. Kata Allah SWT, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman bahwasanya setiap musibah yang datang adalah datang dari Allah, maka Allah akan berikan ketenangan dalam hidupnya. Hanya orang yang beriman bisa, Pak. Kalau bukan orang beriman, Gaza ini sudah selesai, Pak. Bayangkan dibombardir dengan kekuatan militer tercanggih di dunia, Pak. Ada di situ, Pak, yang membom. Israel dengan didukung Amerika, Pak. Siapa bisa ngalahin, Pak? Tetangga-tetangga muslim tidak bisa ngapa-ngapain karena tapi masih bisa bertahan. Bangunannya runtuh, tapi mereka tidak bisa meruntuhkan keimanan mereka kepada Allah. Nah ini saya bilang, kalau nggak ada iman, nggak bisa. Iman ini, jemaah, inilah nikmat terbesar. Bagian jiwa terbaik kita adalah ketika jiwa beriman kepada Allah SWT. Nah, namun ya ini dia. Terkadang ini jauh panggang dari hati. Keimanan tidak selaras dengan apa yang kita rasakan berupa kebahagiaan, ketenangan hidup. Yang ada banyak orang stres, banyak orang galau. Bisa jadi pohon keimanannya tidak tumbuh, Pak. Dia gak rawat. Padahal Allah Ta'ala janjikan, kalau kau beriman, kau akan mendapatkan kami akan berikan kehidupan yang baik. Kata Imam Ibnu Katsir, kehidupan yang baik bukan hanya rumah yang lapang, istana, bukan itu, tapi berupa kelapangan jiwa. Dan hanya orang yang beriman bisa merasakan itu. Coba lihat, Pak, kaum muslimin di mana-mana, Pak. Di Kashmir, coba kaum muslimin di Myanmar dibakar. Kaum muslimin di mana lagi, teman? Kaum muslimin di Israel sudah ada ini. Kalau bukan karena adanya keimanan, maka Masya Allah. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu salah satu pertanyaannya Heraklius ketika Nabi mengirim surat kepada Heraklius, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila Herakl azim Rum, assalamu ala man ittaba'al huda, ya inni ad'uka ila Islam aslim taslam. Apalagi itu ya, dia suratnya kemudian mengutip ayat, ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nah itu ayat. Nah, Herakl memeriksa dengan baik kertas itu. Lalu kemudian dia tanya, apakah ada orang Mekah yang ada di sini? Ada. Abu Sufyan, rombongan kabilah dagang. Dipanggil, ada penerjemah. Lalu Herakl bertanya dengan seksama, siapa Muhammad yang mengaku sebagai Rasulullah? Dan memang dia sudah tunggu-tunggu, ya. Dalam kitab Taurat ini sudah ada kabar bahwasanya akan ada nabi terhadap ini musimnya, zamannya. Di antara pertanyaan panjang ini hadis Bukhari, panjang sekali dialog antara Abu Sufyan dan Herakl. Intinya Herakl ingin mengetahui apakah ini laki-laki Muhammad ini betul-betul Nabi yang mursal atau rajul mutakawwal, atau laki-laki yang bohong, mengada-ngada. Ditanya siapa nasabnya? Oh, nasabnya dari terbaik di kalangan kita. Semua Nabi nasabnya baik. Karena dia berdusta, oh kami tidak bohong, semua Nabi jujur, gak ada berdusta. Apalagi apa dia memerintahkan apa? Oh, semua Nabi memerintahkan kepada iman silaturahmi. Nah, di antara pertanyaannya, apakah ada pengikut Muhammad yang murtad karena benci dengan agama itu? Setelah dia masuk, benci lalu dia keluar. Kata
Islam membuktikan orang yang baru masuk Islam semakin lama Islam semakin kuat, disiksa nggak mempan. Nah, apa kata Herakles, ini orang Nasrani lah. Beliau mengatakan, ya, padzalikal iman. Itulah kalau begitu itulah iman yang sejati. Apa yang dirasakan oleh pengikut Muhammad berarti iman yang benar. Kenapa iman yang benar? Hina tukhalisu basyashatal qulub la yusqiquha. Kalau sudah masuk ke dalam hati, dia akan menjadi lezat dan dia tidak akan benci dengan agama dan keimanan. Allah. Sebagaimana Allah Taala katakan, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Iman itu kalau benar Pak terasa lezat, terasa manis. Orang nggak ada murtad, nggak ada benci. Dia akan merasa senang, merasa lapang jiwanya ketika beribadah ke masjid, tenang, hidupnya enak, dia ikut kajian, tenang, nyaman, nggak merasa gemerusung, nggak sempit dadanya ketika beragama. Nah itu. Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau kau beribadah, kau tidak merasa tenang jiwamu, curigai imanmu, kata beliau. Idza lam tajid halawatan fi qalbik, kata beliau, kalau kau tidak merasakan keimanan, kelezatan dalam imanmu, tidak merasa lezat dengan imanmu, wal syirah dan lapang dadamu dalam beragama, fattahim, curigai imanmu. Karena keimanan membutuhkan, ya, karena keimanan konsekuensinya adalah mendatangkan ketenangan, kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat kelak nanti. Ayo jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kalau kita lihat para sahabat ketika mereka sudah merasakan iman, Pak, dahsyat pengaruh. Ya makanya kita barangkali kita belum terinstal iman dengan baik dan benar. Ini saya pakai bahasa program ya. Belum terinstal sehingga belum sempurna program keimanan kita. Ya. Sehingga ya, karena keimanan ini dibangun di atas ilmu, Pak. Ya. Kalau iman kita, karena iman itu harus sesuai dengan SOP, Pak. Saya kasih contoh misalnya, jadi apa yang kita sebut iman itu harus sesuai dengan SOP misalnya. Yang paling sering misalnya beriman kepada takdir. Benar nggak sih, Pak? Cara kita mengimani takdir. Sebagian orang mengatakan takdir itu setelah terjadi baru disebut takdir. Ini keliru. Ini konsep iman terhadap takdirnya salah. Ini namanya qadariyah. Ini berpaham qadariyah, takdir itu tidak ada. Seolah-olah Allah tidak tahu. Nanti saya tidak tahu nih apakah ada nasi padang di sisa ini. Ini masalah gaib kan. Tapi kalau melihat Pak Firman senyum, insya Allah ada ya. Ini perkara gaib. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tahu dalam pengertian iman takdir yang benar, Pak. Kita kasih dulu nih. Pertama, meyakini bahwasanya Allah telah tahu bahwa apa yang akan terjadi. Yang kedua, Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Itu kita yakin bahwa segala sesuatu ada dalam ilmu Allah semua. Makanya kita selalu mengatakan Allahu a'lam. Jadi kita ini nanti Pak habis isya, apakah ada makanan nasi padang atau tidak, sudah ada dalam pengetahuan Allah. Yang kedua, sudah ada catatannya. Hari ini tanggal 22 April. Saya nggak salah lagi, Pak. Kemarin saya salah. Jadi karena mungkin saya salah niat, Pak. Niatnya bukan mau gajian, niatnya pengen makan. Salah jadwalnya. Kalau makan. Pak Firman Ustaz, ini mau jalan-jalan aja kan? Kenapa? Jadwal pekan depan. Oh iya, salah saya. Iya. Ya. Insya Allah, Pak. Yang ketiga, tidak ada sesuatu kecuali Allah kehendaki. Maka selalu kita mengatakan insya Allah itu, Pak, pokok keimanan berarti. Kan orang jangan insya Allah deh. Yang keempat, meyakini Allah yang menciptakan semua perbuatan. Nah, empat ini, Pak, di luar ini tidak benar keimanan kita kepada takdir. Nah, ini namanya, Pak, jangan-jangan install iman terhadap takdir, pengertian iman terhadap takdir keliru kita. Karena kita nggak pernah belajar apa yang terjadi. Jangan bilang takdir itu setelah terjadi baru sebut takdir. Kita berusaha dulu.
Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Nah itu seolah-olah usaha yang menentukan hasil, Pak. Maryam itu disuruh Wauzi ilaiki bizi nahla, kata Allah setelah melahirkan, goyangkan pohon rumah. Mana ada pohon rumah bisa digoyang, Pak? Tapi Allah butuh sebab. Apakah karena goyangannya perempuannya kurma gede, Pak, lebih gede daripada pohon kelapa? Bisa digoyang. Tapi Allah butuh sebab ikhtiar pada kata-kata. Turun itu, Pak. Kurma jarang itu sakit alaihi rutabat jadi. Allah mampu mengenyangkan Maryam tanpa makan. Mampu atau tidak? Mampu. Tapi butuh sebab. Tapi bukan karena tangannya Maryam menjadi usaha tidak mengkhianati hasil Maryam. Enggak, no. Kalimat itu tidak betul, Pak. Betapa banyak orang, Pak, usahanya sedikit tapi maksimal akibatnya enggak, Pak? Pak, kalau kerja keras yang menentukan hasil, Pak, mohon maaf, Pak, mohon sampah saya membeda-bedakan, Pak. Saudara-saudara kita yang tukang batu, Pak, kuli, itu kan kerja keras, harusnya gaji paling tinggi. Tapi ada orang subhanallah hanya dengan mungkin ketok-ketok sedikit ini, wah ini bayar miliaran, kan ilmunya. Nah ini, Pak, jadi saya bilang, Pak, cara kita memahami keimanan ini penting, jangan sampai keliru. Ya, makanya iman ini bercabang-cabang. Iman ini sering disebut sering diperumpamakan dengan pohon, Pak. Alam tara kaifa darallahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama. Kata Allah, tidakkah Allah Ta'ala memberi perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid, syahadat ini, seperti pohon yang baik. Nah ini perumpamaan yang sangat mudah diterima, Pak. Oh ternyata iman itu, Pak, ada cabang-cabangnya, ada akarnya, ada pokok-pokoknya. Pohon ini, Pak, semakin kuat kita mendatangkan cabang-cabangnya, makin sempurna pohon itu, Pak. Cabang iman itu, kata Nabi, yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri riyalan, dan bagian malu bagian dari Nabi menyebutkan 3 saja, yang tertinggi dan yang terendah. Di antara itu banyak, seperti berbakti kepada Allah, memberi makan, itu juga cabang-cabang keimanan, Pak. Nah semakin banyak cabang yang kita wujudkan, berarti semakin sempurna pohon keimanan. Nah bisa jadi dia tidak berbuah karena cabangnya kurus, Pak. Pohonnya kita tuh gak ada banyak cabangnya. Bisa jadi akarnya, yaitu rukun iman, kurang mantap, kurang asluha tadi, kata Allah. Pohon yang baik yaitu ketika akarnya kokoh menggunjang ke tanah. Iman, akidah. Akidah kita, Pak, ya al-wala al-bara aja masih lemah. Apa itu al-wala? Konsekuensi akidah yang benar, Pak, adanya kecintaan kepada orang-orang beriman dan berlepas diri kepada orang-orang kafir. Di kita, Pak, semua agama sama, bro. Coba. Gimana kita al-wala al-bara itu menyerupai orang kafir dianggap biasa-biasa aja. Di situ juga kelihatan. Nah, maka pohon keimanan kita, Pak, tidak tumbuh sehingga buahnya nggak manis, nggak berbuah. Karena itu, Bapak Ibu dan Bapak Allah, kita mulai dengan memperbaiki pokok keimanan. Bukankah orang yang bijak dan berakal, Pak, kalau mau memperbaiki rumah, kan fondasi dulu diperbaiki, jangan atapnya dulu, Pak. Pohon juga begitu, Pak. Kalau pohon layu, Pak, yang diperbaiki apa ya, Pak? Akarnya, pokok-pokok keimanannya. Semakin kuat landasan keimanan, Pak, semakin cabang ini akan, kata Allah, faruha bis-sama, cabang-cabang yang menjulang ke langit. Ini cabang-cabang keimanan. Ada pokok-pokok keimanan, Bapak Ibu, yang kalau dia tidak ada, maka pohon keimanan hilang. Seperti 6 rukun iman ini, Pak. Ada yang tidak mengurangi, ada yang tidak menghilangkan. Pokok keimanan masih ada, cuma mengurangi kesempurnaannya. Itulah pohon keimanan. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau boleh, makanya Nabi SAW pernah menyebut tingkatan agama, Pak. Hadis Jibril yang panjang. Jibril pernah datang kepada Nabi SAW di tengah sahabat, dan Jibril datang dalam bentuk manusia. Lalu dia bertanya, akhbirni anil Islam. Lalu
kemudian akhbirni anil iman, kemudian akhbirni anil ihsan. Nah, itulah tingkatan agama, Pak. Di kita ini Bapak Ibu, orang-orang beriman pada kenyataannya ketika mengaplikasikan iman ada 3 model. Ada yang rendah Islam. Ini yang paling. Jadi orang yang hanya zahirnya Islam saja. Nah, orang yang mencampur adukan iman dan maksiat. Ini dalam surah Fatir disebut orang yang zalimun li nafsi. Dan ini yang paling banyak Bapak Ibu. Jadi di akhirat nanti kata Allah SWT ada tiga kelompok orang beriman. Yang pertama zalimun li nafsi. Ini orang yang paling rendah imannya, di bawahnya kafir, gak ada lagi. Saya disebut dengan aslul iman, pokok iman. Dia hanya punya pokoknya saja. Masih bisa disebut pokok karena dia masih punya akal. Tapi ke atasnya udah ya. Nah, tapi masih bisa disebut iman karena dia masih punya pokok-pokok keimanan. Cuma lemah. Ya. Nah, disebut dengan asul atau disebut dengan mutlaqul iman. Atau disebut dengan al-imanul wajib. Banyak istilah-istilah tentang ini. Yaitu mereka yang masih meyakini 6 rukun iman, cuman keyakinannya lemah. Seperti beriman kepada akhirat, beriman kepada malaikat, gitu, cuman gak punya pengaruh yang kuat terhadap keimanan itu dalam kehidupan saya. Contoh misalnya Bapak Ibu, coba Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, apa dia bilang? Seandainya saya tahu ada seekor keledai terpeleset kakinya di sebuah jalan di negeri Irak, saya sebagai khalifah akan dipanggil di hari kiamat. Wahai Umar, kenapa kau tidak perbaiki jalan? Coba ya. Keyakinan kepada akhirat membuat Umar, Pak, menjalankan roda pemerintahan sebagai khalifah dengan jujur. Lau nasar baghlatul fil Irak, kata beliau, seandainya ada keledai yang terpeleset kakinya di Irak, Pak, bukan di Madinah. Beliau ada di Madinah, kepala pemerintahan di Madinah, beliau khalifah. Irak itu bagian dari negeri Islam. Ribuan kilo dari Madinah, Pak. Tapi keledai bukan manusia yang terpeleset, Pak. Kalau ada keledai terpeleset karena saya tidak becus membangun jalan, saya yakin Allah akan manggil saya di hari kiamat. Umar, Presiden, kenapa kau tidak perbaiki jalan? Coba lihat. Kenapa dia jujur, Pak, dan dia memerintah karena dia yakin, dia iman kepada akhirat. Kita akan diminta pertanggungjawaban, Pak. Sayangnya coba, Pak, pejabat-pejabat kalau semua beriman kepada akhirat, mantap banyak, nggak ada korupsi, Pak. Takut kita, Pak. Kalau keledai saja, Pak, gimana manusia? Jalan banyak rusak. Galian tiap bulan tuh, Pak. Daerah, tidak usah sebut ya, nanti saya ditangkap. Daerah saya dari sini rumah itu, galian ada aja, Pak. Sudah banyak kecelakaan, Pak. Itu apa enggak? Takut itu. Yang pernah puja itu dia dipanggil di akhirat. Kenapa kok bikin celaka, Pak? Korupsi jangan dikorupsi, Pak. Kenapa? Karena nggak beriman kepada akhirat. Mungkin kurang imannya. Kebayangkan Umar takut padahal keledai. Bagaimana dengan manusia? Tentu lebih takut lagi, Pak. Nah, ini mungkin maksudnya iman itu bertingkat-tingkat. Nah, ini tingkat yang pertama. Ini yang banyak, Pak. Mereka mencampur Islamnya zahir saja. Zahirnya Islam saja, Pak. Mereka beriman tapi juga melakukan maksiat, melaksanakan sebagian kewajiban dan melanggar sebagian larangan, Pak. Berzina, minum khamar, judi online. Tapi dia beriman, zahirnya kita yang Islam. Ini kelas yang paling banyak, Pak. Mayoritas kaum muslim di sini. Allah. Ya, kalau dalam surah Al-Waqiah disebut dengan ashabul masy'arah, golongan kiri. Yang kalau jadi Jibril namanya Islam. Nah, naik sedikit, namanya iman. Nah, inilah, Pak, yang akan kita bahas pembahasan kita berikutnya. Iman. Yang inilah yang disebut dengan keimanan yang harus kita datangkan. Al-iman namanya al-imanul mutlaq, ya, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh larangan. Ini yang golongan yang sama. Ini minimal. Sekarang ini, Pak, semua kewajiban kita lakukan semampu kita. Dan kalau ada larangan, tinggalkan semua, Pak. Karena itu setiap dosa akan mengurangi iman kita. Dan kita akan jatuh di bagian yang paling bawah. Namanya kamalul imanil wajib, kesempurnaan iman yang wajib. Ya, dalam hadis Jibril namanya apa? Iman, yaitu orang yang lahiriahnya juga Islam,
tapi juga batinnya sudah yakin kepada Islam. Itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah, datang orang Arab datang kepada Muhammad, kami sudah beriman. Katakan kau belum beriman, baru Islam doang, karena iman belum masuk ke dalam hati. Inilah orang Pak yang hanya beribadah berdasarkan tren. Orang lagi begini ikut, tapi imannya belum masuk, keyakinan Islamnya belum masuk. Nah, yang paling tinggi namanya ihsan. Dalam hadis, dalam ayat surah Fatir disebutkan apa? Sabiqun bil khairati biidznillah. Kalau dalam surah Waqiah disebutkan apa? As-sabiquna as-sabiqun, yang terdepan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya ya kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan iman itu ya itu akal. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada takdir. Nah, semua ini jemaah ya harus kita imani secara komprehensif. Ya, kita harus kuatkan Bapak Ibu. Kita mungkin sudah punya dasar-dasarnya, tapi ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, makanya tadi Bapak Ibu, di hari kiamat nanti kita ada 3 golongan Pak. Yang kuat pada imannya namanya as-sabiqun as-sabiqun atau sabiqun bil khair, yang beriman yaitu melaksanakan kewajiban plus yang sunnah, meninggalkan yang dilarang plus yang makruh. Ini yang terdepan. Nah, yang kedua golongan yang pertengahan, muqtasid, yaitu orang yang meninggalkan semua larangan tapi yang makruh tetap dilakukan. Orang yang melaksanakan kewajiban yang sunnah enggak dilakukan. Ini yang minimal kewajiban yang paling harus kita dapatkan. Minimal yang wajib-wajib aja Pak. Kemudian tinggalkan yang haram-haram. Adapun yang sunnah makruh ya. Nah, yang paling banyak kelasnya Pak, kita lihat ini kelas ekonomi Pak. Dan inilah yang bisa jadi masuk neraka. Bisa jadi masuk mereka yang meninggal Pak belum sempat taubat. Masih berzina, masih minum khamar, masih macam-macam, dan dia nggak bertobat. Tapi dia punya keimanan, pokok keimanan ada. Nah, di hari kiamat Allah akan bisa masuk surga atau dia harus masuk neraka. Pada akhirnya kemudian masuk surga. Ashabul masyamah nanti pada akhirnya menjadi ashabul maimanah. Nah, kelas ini yang banyak. Apalagi sekarang kita hidup di mana godaan iman mencapai puncaknya, ya kan? Godaan syahwat, aduh Pak. Godaan, masya Allah syahwat ini sudah Pak, kita HP ini semua ada kita lihat Pak. Ya, jadi bagaimana iman kita tidak? Nah, jadi rukun iman yang tadi ini Pak ada kaidah-kaidahnya. Di antara kaidahnya yang penting ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar beriman Ustaz. Kita ini harus juga Pak terlalu introspeksi muhasabah. Keimanan kita ini sudah benar atau tidak sih? Dan iman itu kan mengimani kabar. Nah, maka semakin banyak kabar yang kita dapatkan dan diulang-ulang itu semakin kuat iman kita. Apa sebetulnya makna iman secara definisi? Ya, iman itu apa? Tasdiq, ya, apa namanya? Al-iqrar an tasdiq, pernyataan atau ikrar yang disebabkan adanya pembenaran terhadap sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi adanya ikrar yang diiringi dengan ketundukan akibat adanya ilmu tentang yang kita benarkan. Itu namanya iman secara definisi Pak ya. Karena semua yang kita imani kan kabar Pak. Ada surga dan neraka, kita tidak pernah lihat. Nah, makanya Bapak Ibu, keimanan kita berbeda-beda tergantung tingkat ikrar kita. Pak, Ibu, orang yang sering ya belajar agama, ya tingkat pengikrarnya lebih kuat. Sering dulu di majelis, makanya di antara sarana terbaik menguatkan iman adalah duduk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran sumbernya ini, sumber keimanan. Ya Allah Ta'ala menyebutkan, "Wa ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina." Di situ Allah Ta'ala sebutkan, kau sebelumnya tidak tahu iman, tidak tahu Al-Quran. Lalu Al-Quran kami turunkan yang dengannya kami sempurnakan cahaya. Berarti Al-Quran menjadi sumber. Ya, jadi
tingkat ikrar kita terhadap sesuatu, Pak, berbeda-beda terhadap suatu berita, ya kan? Contohnya Bapak Ibu, tergantung siapa yang bawa berita. Yang kedua, dua orang yang membawa berita tentu beda pengikraran kita dengan 3-4 orang yang bawa berita. Tentu Bapak Ibu, sesuatu yang kita lihat langsung lebih kuat pembenarnya dibanding hanya didengar, betul tidak Pak? Ya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah minta melihat bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang mati, menghidupkan yang mati. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Rabb, tunjukkan kepadaku dengan mataku, aku ingin melihat engkau menghidupkan sesuatu yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, apa kau belum beriman wahai Ibrahim? Qala bala, oh tentu saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin hatiku mantap tenang dengan keimanan. Baik. Ya Pak ya. Jadi melihat beda dengan mendengar. Tapi hanya Nabi yang bisa melihat. Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan neraka, Nabi memiliki mujizat. Keimanannya mantap, lah kita enggak. Kita hanya bisa melihat mujizat satu saja, yaitu Al-Quran. Nah, maka Bapak Ibu, keimanan kita ini bertingkat-tingkat sejauh mana kita mengikrarkan, membenarkan berita yang kata kepada kita. Ya, makanya tingkat keimanan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi pembenaran yang diiringi dengan ketundukan itu beriman. Nah, apa yang kita benarkan? Nah, ini 6 tadi. Yang paling pokok adalah beriman kepada Allah saja, beriman bahwasanya Allah itu ada. Itu. Kemudian mengimani bahwasanya Allah pencipta, pemelihara, penguasa alam semesta ini. Ya. Dari mana semua mengimani Pak? Ilmu. Saya ulang sekali lagi Pak, ilmu. Tariqatul iman alim. Kata ulama, ilmu itu adalah sarana untuk iman. Gak mungkin kita beriman tanpa ilmu Pak. Kalau kan kita hanya membebek orang beriman, kita beriman Pak. Itu orang ya yang imannya hanya zahirnya saja. Ya. Kemudian mengimani Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Itu pokok keimanan, rukun. Jadi apa yang maksud dengan beriman kepada Allah? Ada rukunnya Pak. Tidak disebut beriman kalau hanya satu. Mengimani orang Arab Pak, mengimani Allah pencipta. Makanya banyak namanya Abdullah. Nama Abdullah itu banyak dalam sebelum Islam datang. Karena mereka sebetulnya masih punya agama tauhid, peninggalan Nabi Ibrahim. Tapi kenapa mereka disebut musyrik? Kenapa mereka disebut kafir? Padahal mereka mengakui Allah pencipta. Karena mereka tidak mau menyerahkan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah. Aja'alal ilaha ilah wahid. Mereka mengatakan, apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan hanya satu yang disebut? Oh, inna hadza la syai'un. Ini perkara yang mengherankan. Tapi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa kafir Pak? Sama seperti iblis Pak. Iblis kafir. Wa ka'aba wastakbara wa kana minal kafir. Apakah iblis tidak percaya Tuhan? No. Bahkan dia berdialog dengan Allah. Ya enggak? Iblis berdialog dengan Allah. Ya Rabb, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Kau ciptakan Adam dari tanah. Tapi kenapa disebut kafir? Karena dia tidak mau tunduk kepada Allah. Dia membangkang dengan perintah. Dan itu kekuburan beda-beda. Ada kekuburan karena mengingkari, ada kekuburan karena macam-macam jenis-jenis kekuburan. Jadi Pak, kita akan mempelajari cabang-cabang keimanan. Pada saat yang sama juga Pak, kita akan mempelajari cabang-cabang kekufuran. Jadi sebagaimana iman punya cabang Pak, maka mafhum mukhalafah berarti ada juga cabang kekufuran. Keimanan ada cabang-cabangnya Pak. Semakin banyak sempurna kita mewujudkan cabang, semakin sempurna pohon keimanan kita. Tapi kalau juga kita menyelisihinya, berarti semakin kurang pohon keimanan kita. Apa lawannya? Kufur. Nah, kekufuran, maksiat bercabang-cabang. Ada yang bisa menghilangkan keimanan, seperti syirik, seperti menghina agama, menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW. Ini bisa menghilangkan iman. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Oh, zina itu halal. Ini bisa kafir. Ada yang tidak menghilangkan, hanya mengurangi, seperti bermaksiat, mencuri, mengkhamar. Nah, jadi kita akan pelajari Pak pohon-pohon keimanan, cabang-cabang dan juga cabang-cabang kekufuran. Nah, di antara makanya Bapak Ibu, pokok-pokok keimanan yang harus kita imani dengan benar adalah 6 rukun iman itu. Dan Nabi SAW ditanya, apa itu iman?
Kata beliau, "Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu 6 pokok keimanan. Nah, namun Bapak Ibu, ada kaidah yang harus kita pahami dari 6 rukun iman ini. Pertama, kita harus beriman kepada seluruh rukun iman ini. Ya. Siapa yang hanya 5 atau 3, maka keimanannya tidak akan bermanfaat. Ya, harus diimani. Seperti misalnya Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada orang yang beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada takdir. Di zaman Ibnu Umar sudah ada orang dari Irak datang. Kami di kampung kami ada orang yang tidak beriman takdir. Bahwasanya katanya takdir itu tidak ada ya. Semua manusia berusaha dan berbuat sesuai dengan keinginannya. Tidak ada intervensi dari Allah. Kata Umar, sampaikan kepada dia, aku berlepas diri kalau dia bersedekah dengan 1 jurung emas tidak akan diterima sedekah sampai beriman kepada takdir. Itu sampai disebutkan kafir. Ya. Misalnya juga orang-orang musyrik Arab, Pak, mereka beriman kepada Allah, namun mereka tidak mengimani kebangkitan, Pak. Kalau ditanya, mereka nggak ada itu kebangkitan. Ya, mereka kubur kepada hari akhirat. Nah, tidak disebut beriman, padahal dia beriman kepada Allah secara rububiyah. Siapa yang menciptakan? Mereka mengatakan Allah. Tapi ketika dikatakan ada keimanan kepada kebangkitan, mereka tidak mau. Maka ini disebutkan. Jadi 6 ini tidak boleh dipisahkan, Pak. Satu paket, Pak. Tidak boleh satu aja Ustaznya, boleh. Nah, kemudian di antara kaidahnya, Pak, masing-masing rukun iman ini harus diimani secara sempurna. Seperti beriman kepada Nabi dan Rasul. Orang Yahudi beriman, Pak, tapi hanya sampai Nabi Isa ke bawah. Nabi Isa enggak. Ya. Orang Nasrani beriman kepada Nabi, tapi Nabi Muhammad tidak beriman. Ini tidak disebut beriman, Pak. Ya. Beriman kepada misalnya kitab-kitab Allah juga seperti itu. Orang Yahudi hanya beriman kepada Taurat, orang Nasrani hanya beriman kepada Injil. Nah, kita kaum muslim mengimani semua selama belum diselewengkan, Pak, ya. Demikian juga beriman kepada Rasul. Jadi seluruhnya, seluruh cabang keimanan tadi, Pak, harus diimani secara sempurna dan benar. Nah, kemudian yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu, beriman kepada rukun-rukun iman harus sesuai dengan dalil dan aturan syariah, bukan dengan penafsiran masing-masing. Seperti contohnya, Bapak Ibu, kita ini nanti dibangkitkan roh atau jasad, Pak. Ini ada ilmu. Sebagian orang Mu'tazilah mengatakan tidak ada, ini hanya roh saja, jasad tidak di. Nah, ini penting, Pak. Ya. Beriman misalnya kepada malaikat harus jelas siapa saja malaikat yang disebutkan oleh dalil, ya, seperti dalil menyebutkan mereka diciptakan dari cahaya, ya. Bukan seperti keyakinan orang-orang filsuf. Mereka mengatakan malaikat itu hanya simbol kebaikan, tidak ada asli, tidak ada isi, tidak punya zat. Demikian juga setan, tidak ada zatnya, ada adalah simbol keburukan. Ya, nah, demikian juga mengimani kitab suci, Pak. Kita mengimani bahwasanya kitab suci itu terjaga keautentikannya. Orang SYIAH tidak meyakini. Mereka menganggap Quran yang kita pegang ini Quran yang belum sempurna. Ini tidak benar. Ya. Nah, demikian juga ada kelompok yang mengatakan masih ada nabi setelah Muhammad. Apa itu kelompok apa namanya? Mereka punya nabi-nabi ya. Apa itu? Ahmadiyah itu. Ini menjadi keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan aku adalah nabi terakhir, tidak ada nabi sesudah. Nah, demikian juga pokok-pokok keimanan. Maka Bapak Ibu, untuk itu kita perlu duduk mempelajari semua pokok-pokok keimanan ini. Ya. Demikian Bapak Ibu, kita azan dulu. Setelah itu kalau ada pertanyaan